Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Terpujilah Tuhan atas segala kebaikan dan kasih setia-Nya. Di Minggu Jubilat ini, Ia mempersatukan kita kembali di tengah-tengah keluarga ini, supaya kita bersatu hati, memuji dan memuliakan-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, karena kita punya Allah yang dengan kekuatan dan kuasa-Nya telah menyelamatkan kita. Marilah kita menyembah Dia, memuji Tuhan di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah kemuliaan-Nya. Muliakan Dia dengan puji-pujian. Katakan kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu, karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami.
luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih, hukum Taurat bagi kita minggu ini yaitu hukum Taurat ketiga beserta artinya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan dalam doa serta pujian kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita memohon pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami.
kami layak menampung kamu dan terkutuk selamanya. Tapi sekarang kami datang memohon kehadapan-Mu ya Tuhan. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Saudara-saudara yang telah mengaku dosanya, dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saudaraku, hidup kita telah dibaharui, sebab Tuhan telah mengampuni kita. Marilah kita memelihara hidup kita, menjaga kekudusan hati kita dengan melayani Tuhan. Kita menikmati pengampunan Tuhan dengan menyanyikan betapa indah harinya. Marilah kita membaca secara responsoria nats epistel yang ditentukan pada minggu ini, yang tertulis dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang beban, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam bermazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian nats epistel pada minggu ini. Berbahagialah orang yang mendengar, yang membaca, serta melakukan firman Allah dalam hidupnya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, sejenak kita mendengarkan warta pelayanan di HKBP Maranatha Rawalumbu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, sejenak kita dengarkan warta jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu, Resort Rawalumbu, Minggu Jubilate 3 Mei 2020. 1. Himbauan beribadah. Gereja kita tetap mengadakan ibadah minggu, yaitu ibadah umum dan sekolah minggu, serta ibadah pertanyaan keluarga sebagai ganti pertanyaan publik dengan menyediakan bahan tertulis atau PDF dan streaming di YouTube khusus ibadah minggu yang dibagikan melalui WA grup masing-masing week. Untuk itu, gereja menghimbau seluruh jemaat agar mendirikan mesbah-mesbah ibadah di rumah masing-masing, baik ibadah minggu atau ibadah umum dan juga ibadah sekolah minggu maupun pertanyaan keluarga. Jemaat dimohon menginformasikan kepada Sintua Week jumlah peserta ibadah untuk keperluan data statistik gereja. Yang kedua, penyampaian persembahan. Persembahan setiap ibadah minggu maupun pertanyaan, ucapan syukur, perpuluhan, dan perayaan tahun dapat ditransfer langsung ke rekening gereja melalui Sintua Week masing-masing atau langsung disampaikan ke gereja. Yang ketiga, dana bantuan sosial. Dalam menghadapi bencana wabah COVID-19, gereja telah melaksanakan bantuan sosial berupa sembako yang dibagikan kepada jemaat yang sangat memerlukan dan kepada jemaat yang telah bersedia berbagi berkatnya kepada saudara-saudara yang membutuhkannya. Gereja menghimbau kepada seluruh jemaat yang terbuka hatinya untuk dapat memberikan donasi guna membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Yang keempat, jemaat yang sakit. Akibat wabah COVID-19, maka banyak rumah sakit yang menerapkan larangan besuk bagi pasien yang dirawat. Oleh sebab itu, bagi jemaat yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit, diharapkan menginformasikan ke Sintua Week masing-masing agar dapat dibawakan di dalam doa. 5. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Selasa 28 April 2020 Inang Sintauli Huta Barat Boru Sibarani, tutup usia 71 tahun. Almarhumah telah dikebumikan pada hari Rabu 29 April 2020 di TPU Pondok Kelapa. Segenap full timer, parhalado dan jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan keluarga dan pekerjaan seluruh jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Dengan penuh sukacita, mari kita mengumpulkan persembahan kita ke hadirat Tuhan. Kita bernyanyi
dari Kidung Jemaat 387. Mari kita satukan hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Seru buat kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian Daud. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu kita hari ini yaitu Minggu Jubilate, bersorak-sorailah. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk bersorak-sorai. Apakah yang menjadi dasar bersorak? Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 16 ayat 33. Semua itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Semua sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Dunia ini sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang menjadi dasar kita bersorak-sorai. Di tengah penderitaan, kita harus juga bersorak-sorai, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan semua itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin ini bisa dikatakan sebagai suatu angan-angan
Karena seperti pada masa yang terjadi pada masa Yosua, bisa saja ini sulit diterima oleh umat Israel pada masa itu. Di dalam Yosua 6, Tuhan memerintahkan Yosua untuk meminta para imam membunyikan sangkakala, dan semua rakyat bersorak pada putaran yang ke-7 di hari yang ke-7. Permintaan ini bisa saja dianggap sulit dan tidak masuk akal. Dengan berkeliling setiap hari selama 1 minggu, dan hari yang terakhir mereka berkeliling sampai 7 kali, dan pada keliling yang terakhir, putaran terakhir, sangkakala dibunyikan dan seluruh umat itu bersorak. Maka tembok Yeriko diruntuhkan oleh kuasa Tuhan melalui sorakan mereka. Begitulah iman bahwa Tuhan itu adalah Raja. Jadi segala yang difirmankan akan tergenapi. Jika kita hanya mengimani yang kelihatan, maka itu tidak bisa disebut iman. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 disebutkan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Raja Daud patut bersukacita karena tabut Allah didatangkan ke Yerusalem. Tabut Allah sebagai lambang kehadiran Allah, sehingga kita pun patut bersukacita karena kita percaya bahwa Allah hadir dalam setiap pergumulan kita. Ketika ada api di Semak Duri, maka Musa melihat, Musa heran karena api itu, tapi Semak Duri itu tidak terbakar. Ketika Daniel dimasukkan ke gua singa, maka singa itu tidak mengganggunya karena Allah hadir di sana melalui malaikatnya. Dan banyak lagi yang menjadi bukti iman dari orang-orang yang percaya di dalam Alkitab. Ketika Stefanus dilempari dengan batu, dia sendiri tidak menangis. Dia tidak menangis. Orang-orang banyak itu melempari dia. Dia tidak menangis. Dia tidak bersedih. Dia tidak mengutuk Tuhan dan tidak menyalahkan Tuhan. Dia melihat kemuliaan Allah yang berdiri, di mana Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 56, bagaimana Stefanus merelakan semua hidupnya ke dalam terang Tuhan. Penderitaan itu tidak menjadi penghambat dia untuk tetap percaya kepada Tuhan. Allah hadir dalam penderitaan yang dialami oleh Stefanus. Stefanus tahu bahwa dia mengetahui saatnya dia harus meninggalkan dunia ini. Dia harus meninggalkan dunia ini. Tuhan bukan tidak sanggup menolong dia, dan bukan karena Tuhan tidak mau menolong Stefanus, karena Stefanus adalah orang yang takut Tuhan, tetapi karena waktunya adalah waktunya Tuhan, karena sudah waktunya dia harus meninggalkan dunia ini. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.
segala sesuatu ada waktunya. Tuhan membiarkan ataupun Tuhan memberikan upah kepada Stefanus yang tidak menyayangkan nyawanya, yang tidak takut akan kehilangan nyawanya karena mengikut dia. Dia menerima upah yang kekal, yang tidak dapat dibeli oleh uang ataupun emas, tetapi diperoleh karena kesetiaan dalam mengikuti firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan, mari membesarkan nama Tuhan, bersaksi, mengimani, mengumandangkan bahwa Tuhan itu Raja. Tuhan itu Raja. Dialah Raja di atas segala raja. Suatu yang pantas dan tepat untuk diucapkan, ataupun jika ada seorang raja yang mengaku bahwa kekuasaan yang diperolehnya bersumber daripada Tuhan, kuasa yang diterimanya itu berasal atau bersumber daripada Tuhan. Biarlah pengakuan itu juga bagi setiap orang yang percaya kepada Dia, bahwa Raja yang sesungguhnya adalah Tuhan. Raja yang sesungguhnya adalah Tuhan kita. Kesempatan yang diberikan kepada seseorang untuk memimpin suatu perusahaan ataupun untuk memiliki kekuasaan itu harus diberikan kepada Tuhan, harus dipercayakan, dan harus digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu harus disyukuri, harus untuk kemuliaan Tuhan semuanya, bukan untuk kemuliaan diri sendiri, bukan untuk menyombongkan diri sendiri, tetapi apa yang kita miliki biarlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Orang-orang percaya dikehendaki oleh Tuhan untuk bisa bersyukur, bersyukur senantiasa, sehingga seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 105 itu ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, serukan namanya, serukan namanya, bersyukurlah kepada Tuhan, serukan namanya. Ayat ini bisa kita baca, kita ulang-ulang, kita renungkan, terlebih pada saat-saat kita mengalami penderitaan atau pergumulan yang paling sulit yang pernah kita alami. Juga pada saat sekarang, mari kita renungkan itu. Mari kita memuji Tuhan. Ketika kita beribadah, kita patut bersyukur. Kita patut berdoa dan bernyanyi. Dan inti ibadah adalah keyakinan bahwa Allah ada dan hadir dan berkenan didapati orang atau didapati mereka yang mencari dan yang meninggikan Dia. Inti ibadah itu bahwa Allah hadir, bahwa Allah ada, bahwa Allah berkenan kepada kita, bahwa Allah berkenan kepada yang meninggikan Dia, bukan yang meninggikan diri sendiri, tetapi yang meninggikan Tuhan. Barang siapa yang menghormati Tuhan, dia pun akan dihormati oleh Tuhan. Barang siapa yang merendahkan Tuhan, dia pun akan direndahkan oleh Tuhan. Allah yang kita percaya adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang percaya kepadanya. Ini adalah salah satu hak
bagi orang yang percaya kepada Tuhan, karena penyertaan Tuhan akan senantiasa beserta mereka. Akan senantiasa beserta mereka. Penyertaan Tuhan akan senantiasa beserta kita. Karena kita percaya Allah itu ada. Karena kita percaya Allah itu hadir. Karena kita percaya Allah berkenan kepada kita. Karena kita mencari Dia, meninggikan Dia di dalam hidup kita ini. Dialah yang paling utama. Kita pertama, akulah Tuhan Allah, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali Aku, dikatakan. Orang-orang yang mengutamakan Tuhan, mereka akan memperoleh damai sejahtera karena Tuhan menyertai mereka. Kita percaya seperti tadi dikatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Sedetik pun. Oleh karena itu dinyanyikan di dalam hidup jemaat itu, setiap detik Tuhan menyertai kita. Tak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Karena itulah janjinya, dan Dia setia kepada janjinya. Oleh karena itulah kita sanggup bersyukur. Kita sanggup bersorak-sorai. Jubilannya bersorak-soraklah hai seluruh bumi. Kita bersyukur karena kebajikan Tuhan tidak akan berubah sampai kapanpun. Kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Setiap hari. Itulah kasih karunia Tuhan kepada kita. Oleh karena itu kita beroleh damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, melihat apa yang sedang kita alami pada saat ini, memang kita harus meratap karena kesulitan yang terjadi. Kita melihat saudara-saudara kita, warga jemaat kita yang sakit, namun tidak bisa kita bersyukur. Saudara-saudara kita meninggal, warga jemaat kita meninggal, tapi kita tidak bisa melaksanakan pelayanan penghiburan atau menunjukkan turut berduka cita sebagaimana selama ini kita laksanakan. Tidak bisa. Karena kita harus melaksanakan PSBB yang dianjurkan pemerintah kita, yang bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Apakah kita mampu bersyukur pada saat ini atau tidak? Mampukah kita bersyukur? Atau kita menyalahkan Tuhan? Atau mungkin putus asa? Apakah kita sanggup bersorak menyatakan di antara bangsa-bangsa bahwa Tuhan itu baik? Sanggupkah kita pada saat ini ketika dinyatakan kita ODP atau PDP? Atau mungkin diisolasi, sanggupkah kita mengatakan Tuhan itu baik? Tuhan mengatakan Dia akan menyembuhkan kita. Jika kita turut firman-Nya, sakit kita pun akan disembuhkan. Imanmulah yang menyelamatkanmu, dikatakan Tuhan Yesus. Sanggupkah kita mengatakan Tuhan itu baik? Ketika kita di PHK, ketika biaya semakin besar, sementara penghasilan semakin merosot, mampukah kita? Dan bagaimanakah kita bisa mengatakan, mengumandangkan bahwa Tuhan itu Raja yang seakan-akan pandemi ini telah begitu hebat karena telah membuat dunia ini menjadi ketakutan. Dunia ini menjadi ketakutan. Apakah kita masih dapat percaya bahwa Tuhan itu tetap hadir bersama kita saat ini? Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan melindungi kita dan memberkati kita? Mampukah kita
melihat dan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam hidup kita pada masa-masa yang sulit. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tetap hadir. Semua ada di bawah kendali-Nya. Tapi bagaimana dikatakan? Bila kita baca firman Tuhan, ratusan firman-Nya yang mengatakan jangan takut. Memang tidak ada kita yang kebal terhadap penyakit ini. Bahkan Rasul Paulus sakit pada masa itu. Mertua Simon Petrus sakit pada masa itu. Tidak ada kebal. Tetapi apa dikatakan Tuhan? Dia sanggup memberikan yang terbaik sesuai dengan waktunya. Dan Dia sanggup menyembuhkan semuanya. Dia berkuasa untuk itu. Apakah Tuhan sedang memilih kita seperti Stefanus? Kita tidak tahu hal itu. Tetapi kita percaya seperti itu, Tuhan Yesus Kristus, jadilah kehendak-Mu. Seperti tadi, dasar kita bersorak-sorai adalah karena Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Jangan takut. Tetapi damai sejahtera yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita, peganglah itu, tetap dipertahankan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan orang yang percaya. Orang-orang percaya juga menghadapi masa-masa yang sulit. Tuhan tidak pernah menghendaki ataupun memberitakan suatu pemberitaan bahwa kita tidak akan pernah mengalami kesulitan di hidup kita di dunia ini. Bisa kita lihat bagaimana Musa harus dibuang, bagaimana Musa harus melarikan diri. Bisa kita lihat Abraham, mereka harus mengungsi karena kelaparan di Kanaan pada masa itu. Yakub juga demikian. Daniel juga demikian, harus mengalami kesulitan itu. Dan bahkan para rasul kita lihat atau kita baca bahwa mereka sampai merelakan nyawanya untuk kehidupan yang kekal. Apakah mereka menangis, menyesali semuanya, berputus asa? Tidak. Seperti Rasul Paulus, dia bahagia, dia di dalam damai sejahtera, merelakan nyawanya. Biarlah segera kutinggalkan dunia ini agar segera bersama dengan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dikatakan di ayat 35, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami. Tidak salah kita berdoa berseru kepada Tuhan, karena itu adalah membuktikan bahwa kita membesarkan nama-Nya. Seorang yang besar berarti dia bisa membantu, dan kita akan membesarkan namanya kalau kita beritakan hal-hal yang besar tentang Dia. Di dalam Mazmur itu 55 dikatakan agar kita berseru kepada Tuhan. Ataupun di ayat yang lain dikatakan dalam kesesakan berserulah kepada Tuhan, maka Dia akan menolong kita. Barang siapa yang menyerukan nama Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Kita serukan nama Tuhan, kita tinggikan nama Dia. Hidup matiku adalah milik Dia. Baik aku hidup, baik aku mati, karena melalui tubuhku Tuhan dimuliakan. Persembahkanlah, dikatakan, tubuhku sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa di kemah ini kita akan tetap, kita masih akan mengalami penderitaan. Biarlah segera meninggalkan kemah ini, kata Rasul Paulus. Atau di dalam firman Tuhan itu dikatakan, jangan takut saudara-saudara, umat Tuhan, jangan takut. Firman Tuhan yang menjadi pelita, yang menjadi kehidupan bagi kita.
mereka yang percaya meski tidak melihat. Berbahagialah mereka yang setia di dalam firman-Nya, baik suka maupun duka, karena pada akhirnya mereka menerima mahkota kehidupan. Inilah sorak-sorai kita, bahwa Tuhan kita itu berkuasa, bahwa Tuhan kita itu akan menyelamatkan kita, bahwa kehidupan yang kekal yang menjadi tujuan kita. Tidak selamanya kita di dunia ini, dan tidak perlu kita selamanya di dunia ini, tetapi kehidupan yang kekal sudah dijanjikan. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, Aku akan menyediakan bagi. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sorak-sorai, sorak-sorai itu yang menjadi dasar sorak-sorai kita. Saudara-saudara, memang kita perlu mengheningkan cipta kepada mereka korban ataupun yang dinyatakan korban daripada pandemi ini, mengingat bagaimana manusia itu terbatas, bagaimana manusia itu begitu lemah. Ketakutan di seluruh dunia karena ilmu pengetahuan dan medis ataupun teknologi tidak bisa mengatasi masalah ini. Dengan kejadian ini, maka banyak orang menjadi sadar, mereka yang selama ini menganggap ilmunya ataupun dunia ini hebat, ternyata hanya masalah seperti ini sudah kelihatan bagaimana keterbatasan. Ada banyak hamba Tuhan yang mengatakan, di masa pandemi ini banyak orang datang kepada Yesus. Ternyata dunia ini terbatas. Ternyata pengetahuan manusia terbatas. Ternyata semuanya terbatas kecuali Tuhan kita yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kuasanya mengatasi segala galanya. Komputer kita, teknologi kita masih sebatas itu. Kita lihat bagaimana negara maju yang selama ini menjadi rujukan kehebatan manusia, tetapi mereka pun mengalami bahkan lebih parah. Kita lihat dengan segala kehebatan mereka, ternyata terbukti masih terbatas. Jadi sorak-sorai kita karena Tuhan kita itu tidak terbatas, karena Tuhan kita itu memberikan yang terbaik kepada kita. Rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera. Jika memang melalui masalah ini di dunia lain banyak orang bertobat kepada Yesus, biarlah namanya yang dimuliakan. Jika masalah ini menjadi jalan kepada kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, puji Tuhan kita katakan, karena kesempatan itu ada bagi kita pada saat ini sehingga upah kita semakin besar di surga. Jika itu untuk mengubah perilaku kita selama ini yang kurang memperhatikan, kurang meninggikan Tuhan, biarlah kita katakan atau kita bersyukur kepada Tuhan, mengingatkan kita segala kekurangan itu. Di Keluaran itu yang menjadi kutipan daripada kitab yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Kita muliakan Tuhan, baik susah, baik dalam kesenangan ataupun berkat yang berlimpah yang kita terima, tetap kita tinggikan, kita muliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan menganggap bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Tuhan menganggap bersalah orang yang merendahkan namanya. Tetapi Tuhan meninggikan orang yang meninggikan namanya. Makanya dikatakan serukanlah, serukanlah, bersorak-sorailah, beria-rialah, bahkan dikatakan di situ. Mari jemaat Tuhan, jemaat AKBP Maranatha Rawalugu, kita bersyukur atas kebajikan Tuhan, atas kepercayaan dan iman kita. Kita punya Tuhan yang Maha Kuasa,
yang telah mengalahkan dunia ini. Kita ingat bagaimana kebajikannya pada masa-masa yang lalu. Bagaimana Dia menyembuhkan kita dari sakit kita. Bagaimana Dia menolong kita ketika kita kekurangan. Itu pun akan terjadi pada hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Bagaimana Tuhan mengubah keluarga kita yang dulunya tidak hidup di dalam Tuhan, kemudian menjadi hidup di dalam Tuhan. Bagaimana kita dulu orang lemah dan tidak punya apa-apa menjadi orang yang kuat dan memiliki rezeki yang berlimpah. Bagaimana Tuhan mengangkat kita pada masa yang lalu dari bukan seseorang menjadi orang atau menjadi orang penting. Itu juga bisa terjadi. Kapankah itu? Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu tertawa, ada waktu menangis, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggalkan dunia ini, ada waktu untuk menahan, dan ada waktu untuk membuang atau memberi, ada untuk mencari, dan ada juga waktu untuk menabung. Kita nikmati itu, karena tidak semua juga bisa menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sukacita kita. Seorang sukacita, Yesus sudah mengalahkan dunia. Tuhan yang kita percaya adalah Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan dan memampukan kami bersorak-sorak atas kehebatan Tuhan, atas kebajikan Tuhan di dalam hidup kami, atas kemurahan Tuhan setiap hari, atas kesabaran Tuhan di dalam kelemahan kami. Memang Tuhan, kami meratap, kami sedih karena masalah yang terjadi ini. Kami menderita ya Tuhan. Oleh karena itu seperti firman-Mu, kami mau berseru kepada-Mu, selamatkanlah kami Tuhan, tolong kami dari segala kesulitan yang terjadi di hidup kami ini, bahkan di seluruh dunia. Tuhan tolong setiap jemaat-Mu yang saat ini menjadi ODP ataupun PDP ataupun mereka yang dinyatakan mengidap penyakit COVID-19. Kami percaya seperti firman-Mu, 2-3 orang yang mereka bersatu hati, yang meminta kepada-Mu, maka Engkau akan memberikan apa mereka minta. Kami percaya bahwa permohonan kami tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sembuhkanlah Tuhan penyakit mereka. Kami juga berdoa setiap jemaat-Mu yang saat ini bergumul di dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhanlah yang memelihara kami, memelihara setiap jemaat-Mu yang saat ini mungkin di PHK, mungkin mereka kesulitan di dalam mencari penghasilan. Tuhanlah yang membawa mereka kepada rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Juga anak-anak kami Tuhan yang tengah di dalam pendidikan untuk naik ke level yang berikutnya dengan biaya-biaya yang mungkin kami tidak sanggup untuk mencukupinya. Kami bermohon kepada Tuhan, di dalam Mazmur Engkau katakan, pada waktu tidur orang-orang percaya itu Engkau sudah sediakan roti bagi mereka, Engkau sudah sediakan berkat-Mu, Engkau akan cukupkan segala kebutuhan mereka. Banyak lagi mungkin jemaat-Mu bergumul pada saat ini ya Tuhan, karena keterbatasan atau pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah kami, bahwa kami juga rindu untuk beribadah di tempat ini, karena tempat ini sudah dikhususkan untuk beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk segala kuasa, untuk segala kemurahan-Mu,
untuk segala kebajikan-Mu. Kami berdoa Tuhan, dan kami percaya bahwa itu pun akan terjadi pada saat ini, pada hari esok, karena kasih karunia-Mu selalu baru setiap hari. Bahwa kebajikan-Mu tidak hanya pada masa lalu, tetapi pada masa sekarang dan pada masa yang akan datang. Sampai selama-lamanya Engkau akan menyertai serta memberkati hidup kami. Sampai selama-lamanya kami percaya Engkau senantiasa akan menopang hidup kami. Itulah yang membuat kami kuat ya Tuhan, menjalani hari-hari kami yang di dalam kesulitan ini. Engkau menghendaki kami agar tidak sama seperti dunia ini. Mereka ketakutan, tetapi orang-orang yang percaya kepadamu berani mereka. Berani menunjukkan bahwa Engkau adalah Raja. Berani bersaksi bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan dan orang percaya. Bahkan di lembah kekelaman sekalipun, Engkau akan mengangkat kami. Gadamu dan tongkatmu membuat kami merasa damai, merasa tenang, merasa nyaman. Engkau akan pukulkan segala penyakit-penyakit. Engkau akan pukulkan segala musuh-musuh kami. Engkau akan singkirkan semua yang membuat kami menderita di dalam kehidupan kami ini. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, telah disalibkan dan telah menebus dosa kami, dan telah menyediakan tempat yang terindah bagi kami semua yang percaya kepadamu. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Kami mau meninggikan Engkau dengan berseru kepadamu. Engkaulah Raja kami, Engkaulah penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bernyanyi kembali sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Segenap jemaat AKBP Maranatha Rawalumbu, kami dari Timer, semua para ladu dan semua yang bertugas hari ini mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu, Minggu Jubilate bersorak-sorai ke seluruh bumi, dan semoga Tuhan memberkati kita senantiasa di dalam hidup kita. Begitulah yang bisa kami sampaikan kepada kita. Horas Madinita, horas.